aku minta semangat dari Sobat Ambiar, dari teman-teman kru, dari Perla 86. Kenapa? Aku cuma minta satu hal. Aku cuma minta semuanya satu studio tepuk tangan. Boleh kita tepuk tangan? Kenapa? Kenapa? Karena Kita punya, ini aja aku yang ngomong jangan Rian. Takutnya Rian tergoncang menjadikan nyanyi lagu Yunita Abadia. Gimana lagunya? Tak mudah untuk Trauma gitu ya. menerima. Langsung nyanyi begitu. Iya. Terus? Kita itu punya berita yang sangat sensasional, bombastis dan menghangat. Ini Saudara- hangat lebih ke panas. King, tapi ada alasan aku kenapa minta semuanya tepuk tangan di sini. Kenapa? Iya. Karena sejatinya lebih baik bertepuk tangan daripada bertepuk sebelah tangan. Ini nih, Kenapa, ini penting buat perempuan dimanapun kalian berada. Apalah. Jadilah perempuan yang mempunyai prinsip. Saya pernah gagal 3 kali. Saya perempuan timur, saya tidak percaya pacaran. Kalau kamu suka langsung minta ke orang tuanya. Jangan pakai gombal di TV, selesai. Kenapa Jadi, terjadi penyampaian bahasa seperti itu? Sebentar. Rambutnya bagus ya. Tapi kok rambut kayak hati sama mudah bercabang. Saya luruskan. Kalau saya bercabang berarti saya sudah pacaran sama Mas Rian. Iya, ada lagunya. Saya berarti sudah berkomitmen. Saya kalau satu-satu. Ketika saya berkomitmen sama seseorang, saya tidak akan mendua. Tanda kutipnya adalah tanda. Jangan dong, nanti dikirain bercabang, gue kasih harapan Iya. sama Mas Rian, juga ke pacaran lagi. Setuju nggak karena enam? Emang Makanya kalau suka sama perempuan, Tanda kutipnya jangan adalah- cuma di kamera aja. Di rumah itu datangi. Oh ini Dewi Persik lahir dari seorang ibu. Datengin ibunya. Saya mau pingin nikah sama anak ibu. Finish. Itu laki-laki gentle namanya. emang dia doang yang lahir dari ibu. Emang kita lahir dari bapak. Emangnya aku kadang lahir dari bapak enggak? Tanda-tandanya Cinta bercabang. asmara. Dengan begini daripada mereka berdebat, Iya. ini ada video ya, dan ini tuh yang membuat mereka jadi berdebat. Aku nggak sabar, lihat aja deh. Ayo, Iya, lihat. ayo. Tapi yang gue bingung ya. Akhirnya kakak kewong, Kak. Tapi yang gue bingung ya, bisa-bisanya Dewi itu tidak mengundang di hari spesialnya lagi Dadakan dilamar. katanya, surprise. Ini aku kasih tahu inilah kalau temen Nah, gue jadi ya. lu- Acara ulang lu- tahun bukan gue yang ngerayain. Jadi Dengar lu- baik-baik. No, kalau gue yang ngerayain gue akan kasih tahu. Lu Iya. Itu kan temen dia temen nih Surprise ngerti. ulang tahun Mami Nek. Jadi itu acaranya ada 3 orang. Siapa ada aja, kakak Kak? saya, ya satu. Ada Mak Vera, manajer aku yang Mak bikin Vera. konser nanti di Singapura dan Malaysia. Mak Dan Vera. yang ketiga adalah Mas Ruli. Ada 3 orang. Mas Bikin- Ruli itu siapa? Ya Mas Allah, Ruli Mas itu Ruli pernah pujaan. datang di sini. Mas Ruli itu adalah laki-laki yang tanggung jawab, dia gentle, dia langsung ngomong cinta sama ibu saya, tidak nyatain cinta sama saya. Halo Mbak. Karena saya tidak percaya sama laki-laki yang ngomong jatuh cinta sama saya. Mbak. Kalau dia serius, dia datang ke ibu saya, dia bilang saya punya niat bener ke Dewi, saya ingin jadikan dia istri, Bu, berkenan boleh? Ya, saya Mbak Dewi. sama ibu saya. Mbak Dewi Persik, mohon maaf, aku lebih baik sama dia aja, nggak pernah marah-marah. Yuk. Jadi perempuan itu Enggak, tar dulu. Ntar 9 bulan aku kasih tahu, aku kenal sama beliau ini sudah 5 tahun. 5 tahun kurang lebih ya, 5 tahun apa ya. Dan selama ini kalau WA saya ketika saya sudah punya suami itu 3 bulan, berapa bulan baru aku bisa jawab hai gitu doang. Itu pun cuman karena dia misalkan aku punya bisnis, di mana ya alamatnya? Dia cuma tanya itu. Selebihnya 9 bulan maksudnya itu dekat, bukan pacaran sekali lagi ya. Tapi dia intens untuk menanyakan kabar apa kabar, Kayak habis itu sahabat hilang. gitu ya. Yes. Nah baru kemarin, baru kemarin ini minggu-minggu kemarin, beliau tuh bikin surprise ulang tahun. Jadi yang ini aku cuma ini doang, mensupport aja. Yang bikin semua acara tuh Kak Fani, Enggi, sama tim-tim semuanya. Surprise ya. Yes. Surprise. Terus baru kemarin itu tiba-tiba dia langsung ngasih cincin, tapi ngomong sama ibu aku dulu bahwa aku pingin kenal. Lebih Iya. dekat. Iya, keluarganya Dewi dan Dewi, aku pingin menikahin Dewi. Iya. Kalau Dewi mah aku sih mau-mau aja selama memang dia tanggung jawab, Iya. dia sayang sama aku, dia nggak ngomongin harta. Bukan masalah besar kecilnya penghasilan, Tunggu. bukan, tapi masalah tanggung jawab. Tapi perasaannya Rian gimana? Itu mau ngapain, Rian? Perasaannya kamu gimana, Rian? Dia ngasih kamu cincin. Ya, kalau cincin doang mah aku juga bisa kasih tuh. Ya ini cincin dari Tante Leni. Sebut-sebut aja, enak aja kamu. Tuh cemburu. Mereka tuh jadi kalau kalian perhatikan ya,
kayak cemburu tapi kayak nggak mau kelihatan cemburu gitu ya Karen ya. Dan kita sangat menunggu sekali kabar bahagia dari sahabat kita juga Karen. Ya, Aku sih intinya ya nggak apa-apa Iya, lah. Aku pikir aku tuh jaga hati, ternyata aku jagain jodoh orang yang nggak masalah. Cuman kalau Jangan gitu, kalau ngomong jaga hati itu berarti kamu sudah memberikan komitmen bahwa hatiku untukmu. Tapi ketika aku di mana kamu di mana itu bukan menjaga hati. Jangan sampai image seorang Dewi Persik itu kesannya tidak setia sama satu pria. Itu Yes. bukan saya. Yes. Saya perempuan yang mempunyai prinsip kalau satu-satu. Ketika kamu sudah berkomitmen dengan saya tidak akan dengan laki-laki Yes. lain. Lihat Ini ada ada komentar. komentar. Masya Allah, happy lihat yang bahagia selalu mami. Bubar-bubar jadi males, gak jadi sama si ganteng Mas Rian sih. Jangan gitu dong. Gak boleh begitu. Lanjut. Lah. Ternyata Kak Dewi pilih pilot toh. Apa Mas Rian belum minta Kak Dewi jadi istrinya? Katanya dulu Mas Rian sering ajak nikah, kok sekarang malah pilih pilot? Nggak paham aku. Ya tadi kan Ya udah kalian mana ngerti paham sih? Hah? Kasihan yang ya. marah-marah di akun saya. Nggak, kalian mana ngerti paham? Kalau ngajakin nikah sama saya tuh sama ibu saya, sebentar. bukan di kamera. sebentar. Kamu tuh, aku mau nanya sama kamu ya. Oke. Aku mau nanya sama kamu. Ini aku mau nanya sama kamu. Apa? Oke lah. Ini kenapa merah-merah? Ini bisul soalnya ya aku kemarin marah-marah bisul, aku kayak emosi, aku mau meledak gitu. Sini aku mau nanya sama kamu ya. Anggaplah kita berteman, bersahabat, gak ada perasaan apa-apa. Kan dari dulu seperti itu sayang. Ya anggaplah cuman aku yang punya perasaan sama kamu. Tapi aku ingatkan satu hal buat kamu. Kalau kamu selalu berpikir aku gak pernah maju, gak pernah mau serius. Karena buat aku cinta itu bukan seperti mesin fotokopi yang harus kilat. Harus diberikan waktu buat semuanya. Tapi ingat, kalau pada akhirnya kamu memilih Ruli, dia akan jadi yang keempat. Aku tetap akan jadi yang terakhir. kalau gua jadi Lo, Ja. perempuan ya. Kalau gua jadi perempuan bentar gitu lagi ya. Enggak, gue Ruli ini bentar sudah lagi pengalaman datang nih. laki-laki. Laki-laki ini ngomong kanan kiri tentang kayak begitu tuh sudah kenyang. Ya, kita sambut. Yang gue butuhkan bagaimana dia bisa mengambil hati ibu saya yang tinggal satu itu saja. Dan anak saya. Selebihnya gue no komen orang ngomong apa. Dewi, kamu tuh lagi jatuh cinta apa jatuh tempo sih? Kok marah-marah terus sih? Mending sama aku kan? Kamu lagi jatuh cinta baru dilamar kok marah-marah, kayaknya nggak bahagia ya? Mas Ruli sampai. Nih, enggak, Mas Rian. No, Mas Rian, kalau kamu nanti jatuh cinta sama perempuan lagi, nih Siapa? aku kenalin nih cowok-cowok nih ya. Ya, oke. Cowok kan? Nggak tahu juga Nih, kalau sih. lu Nggak suka- tahu belum tahu, belum sadar. Nih kalau kalian ini perempuan, kalau kalian laki-laki Iya, gentle, laki-laki gentle, kalau gentle. suka sama satu perempuan itu, ya udah langsung aja ke ibunya minta, duduk di rumah, bisa nggak ketemu? Betul. Saya boleh nggak? Bukan ini ya, kalau ada Jawa itu takut sangkal. Iya, betul. Jadi boleh nggak saya mengenal secara Iya. keseluruhan keluarganya, pihak laki-laki dan perempuan. Nanti masalah jodoh itu semua di tangan Iya, Allah. iya, iya. Mau kemana Tapi kalau nanti aku tuh arahnya. biasanya Tapi setidaknya aku merasa bahwa aku perempuan berharga. Betul. Karena dia nggak ngajak aku pacaran loh, Iya, ngajakin iya. aku nikah. Benar. Iya, benar. Kalau pacaran-pacaran tuh nggak usah lah. Tapi Nggak kalau usah lah, aku tuh bisa. pacaran dijebak-jebak Kalau kelar. aku Karena saking berharganya kamu, aku juga harus mengumpulkan apa yang aku miliki, bukan hanya keberanian, tapi juga apapun supaya bisa menafkahi kamu. iya nafkah. Itu penting, itu tanggung Iya. jawab. Iya. Niat baik itu tidak harus diterrealisasikan. Kalau iya. nggak mau masalah kumpul, sampai kapan kumpul? Dapat pekerjaan dari Trans TV itu sudah nafkah, bisa menafkahi istri. Kenapa? Yang dimaksud tanggung jawab apabila dia tidak bisa menafkahi istri. Kecilin volumenya bener. Lo megang remote, kayak gak kenal dia, remote-nya di belakang. Gitu. Ya pokoknya, pokoknya. apapun itu doa terbaik. Iya, doa buat terbaik. kakak. Ya udah doain Iya. gue deh. Coba kasih Iya. lihat cincinnya Yang dong. penting gue, Mana lihat, Coba lihat cincinnya. cincinnya. yang penting gue tidak pacaran Iya, sama coba. si Iya, coba. Aku Gue mau tetap di lihat. koridor gue. Lu Coba suka- lihat cincinnya. Marah mulu lo. Cincinnya bagus. Cincinnya bagus Cincin, banget. ya ampun. Sumpah lo itu berlian Oh, juga. cincin. Oh, ini nebus di Pegadaian ya? Mana ada pilot gajinya hampir 100 juta kok di Pegadaian. Enggak ini bagus loh. Aduh. Enggak emang Rian nggak ngerti nggak paham nih ini bagus loh. Jadi Dia ini tunggu, nggak pernah tunggu. dia ini nggak pernah ketemu sama gue. Dia itu terbang terus. Jadi kalau ketemu Nggak sama bisa aku, ngomong. itu ada mami aku. Dan Ja. kalau kita dan dia masakan dia mau ketemu, itu mesti mami aku yang Oh, pacaran. dia nggak pernah ketemu Eh. kamu. Pantes nggak tahu kelakuan kamu. Aku tiap hari tahu. Jadi itu apa cincinnya Ya berlian. mudah-mudahan kalau dia tahu, mudah-mudahan kalau dia tahu kelakuan
aku, dia bisa terima aku apa adanya. Amin. Gak apa-apa Wi, aku cuma bisa mendoakan yang terbaik. Kalau jodoh memang di tangan Tuhan, aku Yes. percaya itu. Enggak, Tapi ya, jadi Mas Ruli ini pilot. Kan belum kenal kita. Karena lu pertanyaannya juga aneh. Orang udah pernah ada di situ, Nggak pernah. Dia pernah datang sama mami gitu Kan aku loh. nggak ada Oh, waktu karena itu. nggak ada ya aku Iya. juga nggak ada. Cuma ada, kamu ada. Emang aku ada kok nggak Terus tahu siapa ya. nggak ada di sini Lita Perlan yang ada? Ya. Semua nggak ada. Kalau memang jodoh nggak kemana, aku percaya ada. itu yang penting. kita nggak ada. Yang penting Rian aja sudah nggak berusaha, tahu. sudah Sudah dong ikhtiar. Besti, kalau kamu jodoh aku kita nggak akan kemana-mana. Kenalin ke lu. Sebentar. Baru juga sehari kamu udah panggil aku Besti. Fine, tidak masalah. Buat aku tidak masalah. Buat aku sudah terbiasa. Ayo ngomong demi Allah. demi Assalamualaikum. Rasulullah. Aku Kamu yang- tadi Oh, jodoh. mau pulang lagi nih. Astagfirullahaladzim. Hei, Udah Tadi, nggak usah panggil. sekali Nggak lagi, usah panggil Besti. aku kasih tahu sama masyarakat netizen. Gue nggak ada gimmick-gimmick sama Mas Rian Librang, nggak ada. Ini pure, tapi dia nggak pernah ngomong sama bapak ibu ya gua. udah panggilnya jangan Mas Besti. Ruli aja ngomong sama bapak gua. Wih, gimana mau ngomong sama bapak kamu? Kan bapak kamu udah nggak ada. Gimana sih ngomongnya? Mas Ruli itu pernah datang ke Jember tanpa aku. Mas Ruli itu pernah pernah kasih bunga. panggil. berarti udah ngintai dari lama ya. Ya udah nggak usah panggil Ya udah, Besti. ya udah sini aja bertiga. Wangi banget ini siapa sih parfum siapa ya wangi banget loh. Iya. Bintang tamu kayaknya nyemprot parfum berkali-kali deh. Sana. Kamu panggil sendiri, aku sama mereka. Udah kamu sendiri aja. Udah aku Ya di sini aja. Allah. Udah sambut tuh. Kayaknya aku ikut geng kalian aja di Iya sekarang. dong. Jangan dong, kita harus Geng support. bertiga itu memang cocok kemana-mana dari dulu. Iya. Dulu ketika saya punya suami, saya ditinggal sama mereka bertiga pacaran. Oke, kali ini bukan kita berbicara mengenai bukan kalian yang bertiga pacaran sama pasangan masing-masing. Iya, betul. Oke, seperti pasangan yang satu ini, istri dan juga suami, tapi suaminya lagi istirahat, tapi didampingi oleh adik ipar yang tengah berbahagia. Iya. Kondisinya baik sekali, kayak Dewi Dewi Persik, Show. berbahagia. Siapakah dia? Setelah mengalami Show. cobaan, ujian, musibah, inilah Aldila Jelita dan Komo Rizky. Juga kamu Riki. Kelamaan ya Kak. Tadi ngomong katanya karena 5 menit lagi nggak kelar, saya mau nyotok dulu di depan. Tadi ada debat kusir ya Kak. Sehat ya Aldila dan juga Koko ya. Siap. Terima kasih banyak sudah mampir di sini dan kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. yang Sama. pertama kita ikut prihatin atas apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi kita juga ikut berbahagia pada akhirnya memang dari Kak Bekti diberikan kesehatan dan kami juga berharap semoga diberikan percepatan dalam pemulihannya, bisa kembali beraktivitas juga ya karena banyak yang sayang sekali sama Kak Indra Bekti. Buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah termasuk juga sang istri dan juga adik ipar dari Kak Bekti bagaimana perkembangan Indra Bekti sekarang ini. Iya. Ini dia. Mas Rian, di sini dong duduk jangan begitu yang dewasa gitu loh. Rian kenapa sih? Ini mau nikah berdua, tapi mereka tuh ada cekcok biasa lah. Nggak jadi nikah. batal. Sebentar ngomongin soal nikah dari kemarin kan aku minta sumbangan tenda. Terima kasih banyak buat yang udah nyumbang tenda buat rencana nikahnya aku sama Dewi Persik. Tapi karena gagal, ini tendanya akan aku sumbangkan untuk posko bantuan kalau terjadi hubungan apa-apa antara Dewi dengan yang sekarang ini ya. Tapi kita ucapin yang udah nikah dulu, lebih dulu. Teman kita. Lo denger nggak? Iya, nggak. Tenda buat pos bantuan Doa yang kalau terjadi baik-baik. apa-apa sama dia. Tapi ada yang udah nikah juga teman kita, Patricia Mau Go. duduk nggak Oh dia? iya Patricia Go baru nikah selamat. Patricia Go, selamat. Kak Patricia langsung ya. Sini duduk jangan jauh-jauh. Maaf, jaga jarak, menjaga marwah. Benar, itu benar. Besti, kenapa mulai sekarang lu bilang menjaga marwah? Emang gua dari dulu bini lo? Lu sini. Mohon maaf kalau nggak jadi mau makan bubur dulu katanya. Kak Aldila, boleh ceritain dong Ntar sama ganti Aldi Taher. sama Sobat Ambiar kondisinya Kak Bekti itu sekarang gimana? Alhamdulillah Mas Sini. Bekti. Yang laki yang mana, ini yang bini yang mana tuh? Maaf. Jadi gimana kondisinya? Gimana Kak Bekti kondisinya? Alhamdulillah Mas Bekti saat ini udah baik. Dah 70% Mas Bekti udah baik. Alhamdulillah. Ya terus insya Allah hari Kamis mau operasi mata gitu. Oh, kenapa matanya Kak?
jadi setelah operasi kemarin itu matanya kurang jelas untuk itu ngelihat, jadi buram lah gitu. Bisa dibilang kayak jadi kalau buat jalan dia kurang baik gitu. Oh, jadi kalau ngaruhnya orang ke kelihatannya mata sebenarnya ya? orang lihat di IG apa itu sebenarnya kayak orang baik-baik aja, tapi dia nggak bisa lihat sebenarnya. Minus gitu, minus. maksudnya kayak minus gitu. Kayak minus. Jadi kalau ngeliat orang cuma, kalau kata dia cuma kita kayak illustration gitu. Jadinya dia bisa ngeliat dari rangkaiannya dekat, tapi dari dekat juga kayak gitu. muka kita dibilangnya sama dia polos, gak ada apa-apa gitu. Oh, wow. Nonton aja juga bisa dengar suaranya gitu. Tapi sebelumnya memang kondisi matanya apakah minus atau gimana? Enggak ya? Nggak baik-baik aja Mas. Berarti itu Seperti efek malah dari kemarin yang sakit ya? Kak? operasi ini. Berpengaruh ya secara langsung ke mata. Tadi Iya. sempat bilang bahwa kondisinya tuh 70%. 70% itu aktivitas apa aja yang bisa dilakukan? Udah bisa semuanya, Mas Bekti tuh sebenarnya tipikal laki-laki yang nggak mau nyusahin sebenarnya. Jadi waktu pas awal-awal aku pegangin kamar mandi apa semua, aku mandiin semua. Tapi kesini tuh aku cuma ngeliatin, dia nggak mau. Dia udah bisa, kalau di rumah udah bisa ngeraba posisi di mana ke kamar mandi sendiri gitu-gitu dia udah bisa. Cuma mandi aja yang masih aku mandiin kan gitu. Yang lainnya udah bisa. Dia pengen jalan sendiri. Kalaupun ke mall atau kemana itu dia nggak mau pakai kursi roda, dari awal nggak mau. Dia maunya jalan dipegangin aja gitu. Jadi sudah pernah pergi ke mall? Udah, itu permintaan dia karena pengen nyenengin anak-anaknya, mau main katanya, main ke time zone. Ya itu dia bareng sama anak, padahal dia nggak ngeliat, cuma aku main apa nih Bun gitu. Aku yang megangin gitu. Oh wow. Kan kemarin ini sempat kondisi di mana dia memang tidak atau lupa ya nama teman atau siapapun itu. Kalau sekarang sudah bisa mengingat nama keluarga, orang-orang sekitar? Jadi Mas Bekti itu yang riwayatan Mas Bekti yang paling terdepan yang sekarang ini dia nggak bisa, teman-teman deket yang baru lah gitu dia nggak bisa. Jadi harus aku Tapi yang maksudnya kenal sama nggak? anak-anak, sama kakak dia tahu Awal-awal dia, kalau alhamdulillah sama aku dari setelah operasi dia kenal aku alhamdulillahnya gitu. Tapi sama anak-anak awal-awal dia nggak kenal gitu. Jadi anak-anak dia. agak Tapi sekarang kak udah mengenal kan, udah Kak? aku suka gini. Namanya kadang dia bisa nyebut nama orang ke anak-anak, cuma siapa coba nama anaknya gitu. Daphne, ntar Abel gitu, aku gitu-gituin. Nanti dia siapa tuh suara, siapa tuh kakak ya gitu, adik ya gitu-gitu sebut sama dia kayak gitu. Oke, jadi sekarang 70% ya. Iya. Lalu kemungkinannya menurut tim dokter, tim ahli apa yang akan terjadi berikutnya? Kalau sekarang kan kita lagi fokus karena sebenarnya nih kenapa kita mau operasi mata juga karena Mas Bekti ngerasa udah nggak enak sama matanya. Dia sebenarnya yang paling enak sih kalau ceritanya ngerasa dia malam, karena kata dokter kalau Kayak malam katarak gitu atau gimana sih? enggak. Kak? Kalau katarak kan dia ada kelihatan dari luar kan Iya, mata kita. putih-putih. Kalau kita enggak, Mas Bekti matanya real biasa matanya Mas Bekti, cuma di dalamnya itu dia ada bekas darah menempel di matanya, retinanya Mas Bekti gitu. Buat Mbak Aldila, kita dengar bahwa kemarin ini setelah pulang dari rumah sakit sempat dipasang selang dari Iya. bagian kepala untuk membuang cairan ya, kurang lebih seperti itu. Itu Iya. masih terpasang? Masih, kalau selang itu akan seumur hidup di Mas Bekti. Posisinya dia ada posisi di dalam tubuhnya Mas Bekti gitu. Jadi dari pala dia ujung ini sampai ada di perutnya Mas Bekti. Itu biar darah dari palanya Mas Bekti itu mengalir dengan benar gitu. Jadi dia keluarnya dari pupup, dari pipis atau gitulah caranya. Itu akan terpasang seumur hidup. Seumur hidup. Oh ya Allah. Semoga kondisinya menjadi lebih baik ya. Amin, Kita mau kasih amin. lihat artikel yang satu ini dari kondisi seorang Indra Bekti. Iya. Meski sudah sembuh, Indra Bekti masih sering halusinasi. Gak bisa. Halusinasinya seperti apa? Gini, jadi dia selalu dulu tuh dia kekeh banget kalau kita ngomong enggak. Jadi kayak gini, aku baru pergi dari kemana gitu, baru pulang dari rumah sakit ditanya, Mami kemana? Tadi Mami ada di sini katanya. Aku bilang nggak ada, Mami di sini. Dia kekeh sama apa yang di pikiran dia gitu. Terus handphone, aku nggak ngasih handphone kan, karena buat aku ngapain, takutnya jatuh apa gimana. Dia tuh kekeh sama handphone. Pernah jadi dia mungkin karena masih dalam pikiran dia masih marah gitu ya, masih belum bisa meredam perasaannya dia gitu. Jadi dia pernah marah sama anak-anak, mana handphone aku. Terus dia bilang anak-anak lagi di charge, ayah kenapa megang, dia marah gitu ceritanya. Jadi kayak, oh kamu ngajak aku berantem ya gitu. Ke anak-anak? Nah ke anak-anak, jadi dia ada yang terus tiba-tiba nggak ada, jadi dia suka nggak bisa mengontrol marah. Terus apalagi nanti kita baru ngomongin satu hal, nanti tiba-tiba aku tadi habis dari sini, enggak, aku tadi habis dari sini, aku nggak mau tahu gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu dia gitu. Nah jadi itu bayangan dia dalam otak dia sebenarnya gitu. Nah Harus tapi sekarang pelan-pelan ya. alhamdulillah kesini dia bertanya sama aku,
aku halusinasi apa aku mimpi, Bun. Tadi aku habis dari sini, aku ketemu si itu. Padahal hari ini kita habis dari akupuntur kita langsung ke rumah sakit ya gitu. Tapi dalam otaknya dia, enggak, tadi aku habis dari si itu ya, si orang itu ketemu sama aku ya gitu. Jadi tapi udah bisa dikasih tahu sekarang sih gitu. Tapi otomatis berarti tugasnya kakak setiap hari kasih tahu kegiatan apa supaya dia juga Iya. mencoba untuk mengingat Iya, gitu aku ya, terus Kak? langsung bilang gini, ayah hari ini ngapain aja? Terus saya salah, aku salah ya? Iya sebenarnya kita kesini, oh iya bener tadi ke situ. Tapi dia nyadar, kok gitu ya otak aku ya? Kenapa ya aku bisa mikir dari sini? Iya kan memori ayah lagi di rewind sama dia mani otak ayah, aku bilang gitu. Jadi ngasih tahu kayak gitu setiap hari gitu. Biar sebenarnya bagus, biar apa dia nggak sendiri sama otak dia mikir kayak gitu. Karena dia mikir sedikit aja, dia kok pusing ya kepala aku, kata dia bilang gitu. Ya jangan dipikirin berat-berat, aku bilang segitu. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Iya. Memang dibutuhkan support system termasuk Iya, betul. Aldila sebagai seorang istri. Tapi kan Aldila juga adalah seorang manusia yang punya keterbatasan, memiliki emosi dan juga perasaan. Pernah merasa bahwa dalam satu waktu, Pernah berapa lama aku harus menahan ini? kalau ngikutin, ada rasa pengen kalau lagi ngikutin perasaan sedih, pengen rasanya kok tiba-tiba gitu loh Tuhan ngasih tahu kayak kok tiba-tiba ya ayah baik-baik aja gitu, tiba-tiba langsung drop langsung, terus aku nggak tahu aku nggak tahu mau ngapain gitu, terus ada sometimes kayak kok aku capek ya gitu, tapi kayak nggak tahu aku ada rasa kayak semangat lagi kalau aku capek aku sakit ayah sama siapa. Ke saat ini ayah manja banget gitu, maksudnya Mas Bekti itu manja banget kalau aku aja mau pergi nih kayak dia ngomong, Bunda kok tinggalin aku, kata dia bilang, aku udah nggak dipakai ya, bukan ayah kan sakit, aku bilang, aku cuma bentar, cuma main ngasih tahu kondisi ayah, sekarang baik-baik aja, banyak orang yang sayang sama ayah, aku bilang kayak gitu. Ya kadang aku cuma bisa tidur, cuma bisa kayak, ya Allah aku kuat, aku bisa, aku ngadepin ini semua, aku bisa, banyak orang-orang yang juga yang sayang sama ayah gitu aja sih. Kita berharap semoga Aldila juga diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi ini semua ya. Karena ketika keluarga atau orang terkasih atau yang kita sayangi sakit, tentu saja yang harus diberikan doa bukan hanya yang sedang sakit tapi juga yang selalu merawatnya. Agar diberikan kekuatan. Pasti kaget ya Kak, kondisi sehat tiba-tiba langsung seperti ini ya Kak? Iya, langsung tiba-tiba ya kaget banget. Ya nggak tahu lah, jalan Tuhan. Ya. Kita juga tahu bahwa kejadian ketika Kak Bekti dia pingsan di kamar mandi di toilet di salah satu radio ini terjadi ketika dia sedang berulang tahun, betul ya. Dan kemarin juga kabarnya Kak Aldila merayakan ulang tahun kembali dari seorang Indra Bekti di mana sempat terlewatkan ya. Kita mau kasih lihat postingan yang satu ini. Happy belated birthday Ayah Indra Bekti, Desi Tio dan Windy Kartika. Semoga Ayah cepat sehat dan kembali seperti dahulu kala. Untuk Kak Desi dan Windy, semoga sehat terus dan dipenuhi dengan kebahagiaan selalu. Amin, amin, amin. Kiss all Paguyuban. paguyuban. Kak Bekti itu tahu nggak, beliau itu tidak sadarkan diri di hari ulang tahun. Ya, sampai detik ini dia masih ngeriwain terus hal yang itu dia kan emang lewat banget kan. Jadi kalau tentang masalah kejadian itu dia akan ulang sampai detik ini. Kok bisa aku jatuh di mana, Bun gitu. Jadi kayak terlewat hari tanggal 28 itu sampai pun hari ini kayak mungkin dia ada penolakan. Sekarang udah Januari, sekarang udah Februari gitu. Dia jadi pengennya dia masih ada di posisi Waktunya di berhenti Desember itu yang di tanggal 28 itu kan, karena dia sebenarnya aku mau ngadain acara sederhana aja, tapi dia ngomong sama manajer kita, ngomong bikin aku acara yang high, aku mau acara yang high, aku mau semua teman-teman aku pada datang, dia bilang kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya, kata manajer aku, iya ini kamu mau bikin acara high tapi semua kamu malah menggemparkan seluruh dunia dengan kamu sakit, kata dia bilang gitu. Nah kemarin ini sebenarnya bukan aku ngerayain, tapi sahabat-sahabatnya Mas Bekti, ada yang ulang tahunnya juga sama saat itu, ngebikin lah buat happy Mas Bekti ini gitu. Kalau aku sih masih belum bikin, aku pengen nanti kalau matanya Mas Bekti udah lebih baik, pengen lah bikin sesuatu syukuran aja buat dia. Amin, gitu. semoga bisa Tapi lebih sudah dicek Kak matanya bahwa misalkan ada minus atau apa, minus berapa? Kalau minus kan emang udah nggak bisa terdikte, karena waktu kemarin kita ada 7 rangkaian sampai dia baca huruf terdekat tapi terjauh dia nggak bisa gitu. Dianjurkan Minus nggak bisa untuk operasi gitu. kah? Nah operasi, jadi ternyata pas aku udah bilang, aku udah sampai 2 rumah sakit aku datengin,
ternyata benar di dalam matanya dia itu ada air keruh. Ya, Jadi ya. dia harus dioperasi. Gitu. Baik. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah bahwa tentu saja ketika Indra Bekti ulang tahun, momen itu terjadi, musibah itu terjadi, banyak juga yang mendoakan, termasuk juga dari sang adik ipar yang merupakan support system juga bukan hanya untuk Aldila tapi juga untuk sang kakak ipar, untuk Indra Bekti yang juga kemarin sudah mempersiapkan kejutan untuk kakak ipar. Haru, Ricky Como sudah mempersiapkan kejutan untuk ulang tahun Bekti sebelum jatuh sakit. Kita tahu ya Ricky Como ini juga menjadi garda terdepan ketika banyak teman-teman media meminta ya klarifikasi, pertanyaan-pertanyaan. Ricky Como juga maju ke depan. Mempersiapkan ulang tahunnya itu seperti apa kalau untuk Bekti sebagai kakak ipar? Oh sebenarnya acara itu si Bunda yang nyiapin semua ya, karena kan tim sibuknya itu Bunda terus gitu loh. Ada acara-acara. Bunda itu adalah? Dila. Oke, Dila. baik. Gitu acara ulang tahun istri gua dia juga yang nyiapin gitu loh. Pokoknya dia tim sibuk lah gitu. Nah biasanya gua itu sama istri gua tim telat datang gitu. Jadi pasti telat datang gitu. Terus Dila nelpon nih gitu. Waduh, yang si Dila udah nelpon yuk buru-buru. Gua 28 pikir itu. tadinya ya nanyain udah pada di mana kalian Ulang kan gitu. tahun gitu ya. Iya, udah pada di mana kalian karena mau bikin surprise kan gitu. Yuk buru-buru. Ya udah gua nggak angkat teleponnya takut diburu-buruin kan gitu dan akhirnya dikasih tahu sama mami gitu. Siapa? Kok gua ini maksudnya ditelepon sama mami gitu dan setelah ditelepon sama mami baru tahu kalau waduh Kak Bekti jatuh gitu. Di kamar mandi gitu. Kak Bekti jatuh sekarang di rumah sakit, kamu langsung ke rumah sakit temenin Dila gitu. Ya. Pada tanggal 28 itu. Iya pada saat itu gitu loh. Jadi daripada siap-siap itu langsung gue coba untuk menghubungin dia, mungkin dia udah kemana-mana gitu loh ya kan. Terus ya akhirnya bisa dapat komunikasi sama manajernya Dila juga gitu, temannya Dila. Ada di rumah sakit mana, terus gue tanya ada butuh bantuan gue nggak, kalau butuh bantuan sekarang gue langsung tancap gas sekarang gitu. Nggak nih orang udah rame, ya udah sorenya baru bisa ke rumah sakit gitu. Oke. Buat seorang Como ketika memberikan banyak klarifikasi di media sosial ini terkait pembiayaan rumah sakit ini kan menjadi viral sekali, banyak yang memberikan komentar. Banyak juga yang nyari viral juga. Betul. Menanggapi itu mewakili keluarga, tanggapannya. Tadinya gua nggak pernah ada komen dan babla posting babla segala macem, gua nggak ada ya gitu karena pasti ya Dila pasti udah fokus ke Kak Bekti gitu loh ya kan. Gua tahu banget karena gua sering nemenin dia di rumah sakit sama istri gua, kita juga nginep di rumah sakit juga nemenin Dila gitu. Jadi tahu banget dari subuh itu kan jam 5 kurang gitu loh. Dia subuhnya itu jam 2:30 pagi dia udah ngaji, udah sholat gitu. Ya, jadi gue tahu perjuangan dia gitu loh. Dan pada saat dia dibully itu gitu loh ya kan, maksudnya gue sama istri gue kayak kok orang jahat banget ya gitu kan. Itulah. Dan gue yang penting itu gue sama bini gue langsung ke rumah sakit, yuk kita lihat Dila yuk gitu loh kan, maksudnya kita tanyain kondisinya Dila gimana gitu. Dan di luar dari dugaan gue ternyata Dila hebat banget, keren banget, kuat banget gitu loh. Karena pada saat gue ke rumah sakit sama bini gue tanyain, Bun gini Bun. Udah gua nggak peduli, yang gue pedulin laki gue, anak gue, keluarga gue, terserah orang mau ngomong apa gitu loh. Di situ gue bilang sama bini gue, wow Dila keren banget gitu loh. Karena kejadiannya sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Karena memang itu preskon pertama lu juga ya Bun ya gitu. Ya lu bayangin aja orang lagi kena musibah kayak gini, lagi banyak banget di pikiran sama di hati dia, lagi banyak banget berantem pastinya gitu. Terus ada media banyak banget brut gitu loh ya kan. Dan ya pasti banyak lah yang dia pikirkan gitu. Dan dengan biaya yang nggak sedikit dalam iya, sehari dan ya, pada saat itu gue saksinya ada teman artis datang ke gue gitu loh, rame-rame kita ngobrol nih gitu, yuk kita penggalangan dana yuk gitu loh kata teman-teman artis gitu. Dan gue bilang sama si Dila, jangan deh kata Dila, enggak gitu. Nah pada saat itu akhirnya Dila bilang ya udah deh buat teman-teman artis yang mau penggalangan dana, so yang
pengen bantuin Kak Bekti, silakan. Itu sebenarnya intinya itu. Tapi karena di preskon gitu, ya udah. Jadi keluarnya beda-beda. Beda-beda, tanggapan orang Dan beda-beda. mungkin juga waktu di preskon itu kan karena yang tadi dibilang Dewi juga kan nyata kelihatan bahwa Dalam biaya memang sehari, besar iya. dan Jadi sebagai dipikir. istri iya dan ada Iya, di paniknya ruang ICU. juga gitu kan ada paniknya. Tadi sudah dijelaskan oleh Komo bahwa memang itu awalnya banyak teman-teman selebriti yang memberikan ide untuk membuka penggalangan penggalangan dana. dana. Tapi ini terkesannya kalau dilihat bahwa Adila lah yang meminta untuk membuka Iya, penggalangan itu dana dia tersebut gitu. ya. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi komentar-komentar seperti apa sih dari netizen, kemudian banyak juga yang menghakimi. Tapi apapun itu sebetulnya kami berempat di sini tidak peduli karena yang kami pedulikan adalah kesehatan Bekti. Semoga lebih baik lagi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Komo.